Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik tentang hal-hal yang membatalkan puasa gitu loh. Nah, di sini kita menganalisa satu ceramah ustadz yang kita simak aja langsung nanti ya, apakah benar dari tuduhan-tuduhan orang itu mengatakan ini ustadz menyalah atau menyimpang, atau bagaimana sih sebenarnya gitu loh. Fakta yang berseliweran, ada yang mengatakan itu paham dari ustadz itu sendiri, ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya video yang diterpotong-potong yang tidak sesuai dengan tema atau pokok pembahasan dalam masalah hal-hal yang dibolehkan dan yang membatalkan puasa itu sendiri. Oke, kita langsung aja agar semua jelas. Mari kita analisa apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Oke, go. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang dibolehkan puasa dan rukhsah. Saya akan bacakan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dimasukkan juga oleh para ulama, termasuk dalamnya merokok. Karena ada orang berpendapat bahwa rokok itu nggak makan nggak minum, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, rokok ini hukumnya haram dalam Islam dan membatalkan puasa. Kalau seandainya ada orang makan, minum, tidak sengaja, lupa, batal nggak? Nggak batal. Dia teruskan puasanya. Cuma begitu dia ingat harus berhenti. Yang ketiga, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Yang membatalkan puasa, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Nah, orang yang melakukan ini, artinya orang yang melakukan jima, bersetubuh di siang hari Ramadan, yang pertama batal puasanya. Yang kedua, dia melakukan dosa besar. Yang ketiga, dia wajib membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, dia wajib bertobat. Yang kelima, dia wajib mengqadha puasanya. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang orang yang bersetubuh siang Ramadan. Yang pertama, batal puasanya. Yang kedua, dia melakukan dosa besar. Yang ketiga, wajib membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, wajib dia bertobat. Yang kelima, dia wajib mengqadha puasanya. Yang keempat, yang membatalkan puasa yang keempat, haid dan nifas. Jadi meskipun dia sudah puasa, kemudian sore menjelang buka dia keluar darah haidnya, atau dia nifas melahirkan, maka batal puasanya. Dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Dibedakan antara muntah dengan tidak sengaja dan muntah dengan sengaja. Kalau Nabi menyebutkan tentang muntah dengan sengaja, batal puasanya. Yang keenam, suntikan infus yang berisi makanan. Ya, suntikan atau infus yang berisi makanan ini membatalkan. Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal. Dia berdosa, tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau. Oke, di sini yang jadi sorotan ya mengenai
ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir ini. Bagaimana Islam memandang ini, masalahnya ini? Ternyata ini hanya pembahasan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir mengenai hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang terlarang dan hal-hal yang membatalkan dalam berpuasa gitu loh. Tadi sudah disebutkan dari satu persatu. Ternyata ini Ustadz membahas kitab yang membatalkan puasa. Ya, pembahasan kitab otomatis itu menggali mazhab-mazhab para imam-imam, ada yang membolehkan, ada yang membenarkan, ada yang melarang, ada yang tidak membenarkan, bagaimana jumhur ulama itu melarang, bagaimana jumhur ulama itu membatalkan. Nah, itu semua dibahas. Anehnya di sini para orang-orang itu menyorotin masalah onani yang dijelaskan oleh Ustadz ini. Ada beberapa pendapat para ulama. Sebenarnya nggak ada salah ini Ustadz gitu loh. Ustadz di sini nggak ada salah. Dia hanya menjelaskan bahwa ini loh, ada pendapat yang membenarkan, ada pendapat yang melarang. Dan rata-rata kan tadi dari Ustadz itu sudah membedah buku. Para jumhur ulama sepakat bahwa itu diharamkan dan membatalkan puasa itu sendiri gitu loh. Dan ada memang para mazhab lain yang berpendapat masih boleh walaupun itu berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tapi itu pendapat yang sebagian kecil para ulama gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin ini orang-orang yang mau membuat sensasi doang, membuat sesuatu yang sudah jelas. Ini pembahasan ilmu, pembahasan kitab fikih, usul fikih, ini malah di kotak-katik, dituangkan, disalahkan ke penceramahnya ini gitu loh. Makanya saya himbau ya para ustadz-ustadz, para semuanya cepat diklarifikasi sesuatu yang tidak benar atau hal-hal yang sudah menjurus ke pembulian atau penggiringan opini yang tidak benar. Itu harus cepat diklarifikasi agar tidak berkembang kasusnya ini menjadi bulian-bulian atau di medsos, di YouTube ini menjadi hal-hal yang tidak benar gitu loh. Ini sebenarnya kaidah ilmu, pembahasan ilmu fikih dalam ajaran Islam itu gitu loh. Artinya ya sesuatu yang harus dijelasin, dipaparkan sesuatu menurut pendapat para imam-imam, para ulama dalam membahas tentang sesuatu hal, termasuk masalah hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dibolehkan dan tidak membatalkan puasa itu sendiri gitu loh. Jadi intinya bagaimana? Ya ini intinya cuma kebohongan aja yang menjelek-jelekan Ustadz ini. Ustadz ini ternyata cuman jadi korban dia. Korban mungkin karena video yang dipotong-potong, akhirnya digambarkan dia yang seolah-olah membolehkan onani itu gitu loh. Akhirnya tidak membatalkan puasa, kan itu gambaran yang bodoh namanya, sesuatu yang tidak benar. Saya tidak memandang itu orang ya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir ini berasal dari mana, dari aliran apa, saya tidak pandang itu. Yang jelas ini faktanya tidak benar. Dia hanya menjelaskan sesuatu menurut aliran sangat benar sekali ini. Artinya dia hanya menjelaskan sesuatu keilmuan, pendapat dari kalangan para ulama-ulama, dan rata-rata memang jumhur ulama itu termasuk membatalkan puasa, dan memang itu diikutin para imam-imam Syafi'i semua yang bermazhab gitu loh. Dan itu sebenarnya nggak ada masalah, dan Ustadz ini pun sebenarnya nggak ada masalah, cuman ya itu tadi karena video ini disorot, dipotong-potong sesuatu hal yang bagaimana gitu ya, akhirnya ya jadi begini gitu loh. Jadi ya saya sarankan kepada ustadz-ustadz yang lain, jangan sampai jadi korban seperti ini, korban bulian, korban video dipotong-potong, korban hal-hal negatif, akhirnya ya itu penggiringan opini gitu loh. Nanti ada penggiringan opini-opini yang menggiring sesuatu yang tidak benar akhirnya terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Orang dalam konteks pembahasan ilmu kok, dalam pembahasan ilmu agama, dalam usul fikih, dalam usul ilmu fikih gitu loh. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Ini ternyata tidak benar hal orang yang mengatakan begini begitu negatif kepada Ustadz
Ustadz Yajid bin Abdul Qadir nama beliau. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.